Cara membuat lembar kerja peserta didik interaktif dan kolaboratif menggunakan Canva for Education. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Sebelumnya, selamat datang di YouTube channel saya, Nanas Riyadi. Jika menyukai video-video dari channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendapatkan update terbaru video-video dari channel ini. Oke, jadi di sini kita menggunakan Canva. Kita login dulu ke Canva. Di sini saya menggunakan Canva for Education. Jadi contoh lembar kerja yang kita buat seperti ini, ada suatu permasalahan dan ada lembar untuk siswa mengerjakan baik secara daring maupun secara printable. Nah, kita buat desain baru berbentuk poster. Di sini saya menggunakannya. Nah, di sini kita akan dialihkan ke halaman kosong. Nah, di sini kita menggunakan elemen, kita ketik saja komik. Nah, di sini akan disarankan kata kunci tentang komik. Nah, misalnya ini kita pilih background komik. Untuk memilih background, nah, kita di sini tinggal pilih ya, mau sisi yang seperti apa, 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi. Nah, misalnya kita gunakan dua sisi, kita perbesar dan kita buat full screen seperti ini. Selanjutnya kita di sini akan memasukkan karakter atau kita klik komik. Nah, di sini akan ada berbagai jenis aset yang bisa kita masukkan. Untuk karakternya misalnya kita masukkan siswa, kita ketikkan saja siswa, atau kalau yang orang belanja kita ketikkan saja orang belanja, atau anak-anak belajar, tuh terserah ya. Nah, di sini kita menggunakan kata kunci siswa contohnya. Kita cari, nah ini gambar yang saya gunakan tadi. Nah, jadi kita gunakan 2 karakter atau 3 karakter, itu terserah kita. Kalau kita pangkas, kita ambil satu persatu. Nah, seperti ini, kita geser di posisi yang tepat. Misalnya kita isi dulu yang di bagian atas. Kalau kurang pas bisa kita pangkas lagi. Jadi karakternya kita menggunakan 2 ini terus. Jadi nanti solusinya kita penempatannya saja, satu yang close up, satu nanti yang nampak penuh. Jadi seperti itu untuk variasinya. Kita copy paste dan kita pangkas lagi untuk mengambil karakter yang pria. Misalnya seperti ini. Kita geser dan kita klik di sembarang tempat. Nah, tinggal kita geser seperti ini. Ini untuk bagian yang pertama, percakapan pertama. Tentunya untuk percakapan kita butuh balon dari komik. Kita ketik saja balon komik. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan. Nah, kalau percakapan pastinya yang ada seperti ini ya, tanda seperti ini yang ada. Nah, seperti ini misalnya, atau yang lainnya juga bisa kita gunakan. Kalau yang bulat-bulat itu biasanya dia berpikir. Kita pilih yang lain, yang arahnya berlawanan ya. Nah, sesuai arah dari karakternya. Nah, seperti ini. Jadi untuk mempermudahnya, kita bisa lakukan copy paste saja. Nah, kita pangkas, misalnya untuk bagian yang kedua, di sini kita buat penuh sebagai variasi dari tampilan karakternya seperti ini. Nah, kita bisa perkecil seperti ini. Untuk yang karakter pria juga bisa kita copy paste dan kita pangkas. Kita buat penuh. Kita letakkan posisinya dan kita perkecil, menyesuaikan ya. Lalu kita copy paste dari balonnya. Secara simpelnya seperti ini, nanti bisa dikombinasikan dengan bentuk balon atau warna-warna yang lainnya. Jadi karakternya pastinya harus sama ya, karena kita menggunakan 2 karakter dari awal. Nah, misalnya mau dibalik posisinya, kita bisa menggunakan posisi balik ini. Saya mau ditukar kanan kiri, kiri ke kanan. Selanjutnya kita akan memasukkan teks. Bisa kita perkecil, perbesar ukurannya, kita sesuaikan dengan balon yang kita gunakan. Fontnya juga bisa kita ganti ya. Misalnya seperti ini, kita melakukan atau memberikan suatu permasalahan dalam bentuk teks, dalam percakapan, dalam bentuk komik. Ini untuk permudahnya kita copy paste saja dulu semuanya ke dalam balon dan nanti baru kita edit satu persatu sesuai dengan alur percakapan yang merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh peserta didik kita. Nah, ini contohnya yang sudah saya ganti teksnya. Ini merupakan suatu permasalahan tentang sistem persamaan linear 2 variabel.
Jadi merupakan suatu pertanyaan atau percakapan, dan nanti di karakter yang terakhirnya itu dia akan bertanya, yang itu menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya itu halaman pertama, boleh 2 halaman atau 3 halaman permasalahannya. Nah, halaman selanjutnya ini merupakan lembar kerja. Nanti siswa mengerjakannya di sini ya, baik secara daring maupun kalau mau di kelas kita print saja. Nah, cara membuat lembar kerjanya, kita masuk di elemen dan kita ketikkan komik dan kita pilih salah satu background. Nah, misalnya seperti ini, kita tarik. Nah, lalu biasanya agar lebih mudah siswa mengerjakannya nih, kita berikan kotak berwarna putih. Kita ketik saja persegi panjang. Kita pilih salah satu dan kita atur posisinya dan ukurannya. Nanti disinilah siswa akan mengerjakannya. Kalau backgroundnya berwarna-warni kuning itu kan nanti susah ya. Jadi putih agar teksnya nanti nampak. Bisa kita berikan judul, misalnya ini adalah lembar kerja. Bisa kita variasikan dengan berbagai macam jenis aset yang berbentuk komik. Bisa background, bisa aset-aset yang lainnya. Misalnya seperti ini. Kita berikan background untuk tulisan. Ini sudah di paling bawah, kita geser saja langsung. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita buat sebanyak mungkin lembar kerjanya. Kalau mau kita buat individu ya sesuai jumlah individunya, kalau kelompok sesuai dengan jumlah kelompoknya. Nanti di bawah sini bisa kita kombinasikan dengan kesimpulan. Nah, selanjutnya ini bisa kita bagikan secara online. Kita pilih bagikan tautan edit ya. Kita pilih yang edit. Kalau lihat nanti siswa tidak bisa mengedit atau mengerjakan lembar kerjanya secara online. Oke, kita copy dan kita coba masuk ke akun siswa ini sebagai contoh di mode penyamaran, dan saya akan menggunakan akun Canva saya yang satunya. Ini Canva biasa ya. Jadi kita harus login juga sebagai siswa menggunakan akun Canva masing-masing. Nah, jadi tampilannya seperti ini yang kita bagikan tadi, dan siswa klik edit dan harus login menggunakan akun Canva-nya. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Nah, ini sudah dibuka oleh akun siswa. Nah, siswa nanti mengerjakannya di sini menggunakan aset-aset dan karakter yang ada di Canva juga. Misalnya memasukkan teks dalam lembar kerjanya, siswa bisa memilih menu teks dan memasukkan jawaban atau langkah-langkah penyelesaian masalah yang kita berikan di lembar di atas tadi dalam bentuk percakapan komik. Nah, misalnya ini pernyataan tentang sistem persamaan linear 2 variabel di matematika untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ini contoh saja ya, tidak kita selesaikan sampai akhir. Jadi kalau di kelas ini tinggal kita print, kita bagikan. Nah, jadi kalau siswanya ada 5 ya kita buat lembar kerjanya ini sebanyak 5 kali atau 5 lembar agar masing-masing siswa mengerjakan sesuai dengan lembar kerjanya masing-masing. Nah, seperti itulah contoh cara pengerjaannya. Nah, kita lihat di akun guru apakah masuk yang dikerjakan siswa. Ya, masuk ya secara real time. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengkopinya ini sangat mudah sekali ya. Untuk mengcopy bagian lembar kerja ini tinggal klik. Nah, ini ya. Untuk mengcopy halaman kita bagikan sebanyak siswa. Langsung aja kita kasih keterangan jilid 1 untuk siapa dan seterusnya. Nah, demikian tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.